Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di World Economic Forum 2026, sebuah panggung global yang mempertemukan para pemimpin dunia, pelaku usaha dan juga pengambil kebijakan internasional. Dan untuk membedah makna dan pesan strategis dari pidato tersebut telah bergabung bersama kami Bapak Ajib Hamdani selaku analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat pagi menjelang siang Pak Ajib, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, sangat baik. Baik, kemarin nonton pidatonya Presiden Prabowo Subianto kah? Menonton pidato yang saya pikir cukup menjadi kebanggaan buat kita seluruh masyarakat Indonesia lah Mbak Megi. Ya, apa pesan utama yang ingin disampaikan Indonesia kepada dunia dan kenapa Bapak bangga melihat pidato Presiden Prabowo Subianto? Menarik kalau kita cermati sebenarnya Mbak Megi. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Prabowo tahun lalu itu juga sudah diundang ke Davos untuk pidato hal yang sama dalam kesempatan yang sama. Tapi tahun lalu Pak Prabowo nggak hadir. Tapi kemudian ketika tahun ini beliau hadir, itu beliau bisa memaparkan bagaimana selama setahun kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi portofolionya itu ada. Beda dengan ketika dulu tahun lalu misalnya diundang, beliau kan baru 2 bulan jadi presiden. Jadi tidak ada story yang success story yang bisa diceritakan. Tapi kalau kita cermati hari ini Mbak Megi, bagaimana kemudian Pak Prabowo menyampaikan pidatonya, satu berbicara masalah visi ke depannya, kedua berbicara tentang pencapaian-pencapaian yang ada, dan bagaimana komitmen beliau itu untuk mendorong. Dan kalau kita lihat sebenarnya tone utamanya adalah tentang berbicara Indonesia ingin membangun kedaulatan ekonomi dan membangun kemandirian ekonomi, terutama nanti di pangan dan energi. Tapi kemudian selain itu kemudian Pak Prabowo menyampaikan bagaimana program-program populisnya yang punya orientasi jangka panjang, termasuk misalnya MBG. MBG ini kan menjadi tone yang dibold luar biasa oleh Pak Prabowo, dan bagaimana ini menjadi program-program terobosan untuk investasi jangka panjang. Bagaimana disambungkan dengan narasi bahwa untuk menuju negara Indonesia maju, Indonesia membutuhkan SDM-SDM yang unggul. Salah satunya ditopang dengan program namanya MBG misalnya. Dan bahkan MBG ini secara fenomenal itu bisa mengalahkan, bahkan misalnya disebutkan dengan ini mengalahkan McD. Yang McD sudah lebih dari 50 tahun misalnya. Tapi Indonesia dalam waktu 2 tahun itu sudah mempunyai pencapaian yang begitu luar biasa. Tapi poinnya Mbak Megi bahwa Pak Prabowo menyampaikan Indonesia mempunyai masa depan yang bagus. Sehingga harapannya adalah kemudian bagaimana setelah pulang dari Davos itu masyarakat dunia secara global melihat bahwa Indonesia ini mempunyai market dan punya potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih luar biasa. Ketika kemudian negara-negara lain tumbuh konservatif di angka 2%, 3%, Indonesia secara sustain, secara stabil tumbuh di atas 5%. Dan bahkan perkiraan kita Mbak Megi, di tahun 2025 kemarin agregat kita bisa lebih dari 5,2%. Di tahun 2026 ini pemerintah punya target juga 5,4% misalnya. Artinya indikator-indikator makro ini menunjukkan Indonesia ini mempunyai ruang pertumbuhan yang luar biasa, sehingga kemudian ketika investasi masuk itu juga menjadi sangat menarik. Di lain sisi bahwa kita masih mempunyai demand yang begitu luar biasa dengan 280 juta orangnya Mbak Megi. Nah, narasi-narasi seperti ini yang saya pikir sangat baik untuk ditampilkan dan disampaikan di kancah-kancah internasional. Karena Indonesia ini kan sebenarnya, bayangin Mbak Megi, kita berbicara indikator makro. Indonesia ini negara 4 besar dengan jumlah penduduk. Dan menariknya adalah penduduk nomor 1, India, China, dan Amerika, itu adalah kekuatan ekonomi besar dunia nomor 1, 2, dan 3. Dan bahkan sekarang India itu sudah menggeser kekuatan ekonomi Jerman. Jerman tadinya nomor 3, sekarang nomor 4. Dengan kondisi-kondisi yang ada sebenarnya Mbak Megi, ketika kemudian pemerintah bisa membuat tata kelola dan kebijakan yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan, maka sangat mungkin bahwa Indonesia itu bisa lompat menjadi negara 5 besar. Inilah sebenarnya menjadi rangkaian narasi dari Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo sudah membuat pondasi yang cukup kuat? Apakah membuat pondasi kebijakan yang cukup pas untuk mendorong menuju Indonesia Emas, menuju 5 besar negara kekuatan ekonomi terbesar itu? Kira-kira demikian Mbak Megi. Tapi kesimpulannya dengan pidato yang disampaikan itu, Indonesia mempunyai posisi yang cukup baik, cukup bagus, dan seharusnya diperhitungkan di kancah internasional. Baik, sepertinya ini pidatonya juga membawa optimisme yang sangat besar bagi semua pelaku usaha dan juga tentunya kalau misalnya kita lihat geopolitik yang semakin memanas begitu ya, Pak Ajib. Kita akan bedah satu-satu ini. Ya. Tadi Pak Ajib juga sudah menyampaikan terkait dengan makan bergizi gratis. Ini sangat menarik ya, karena kenapa program makan bergizi gratis ini dipaparkan sangat detail begitu ya, di forum ekonomi global. Menurut Bapak seperti apa maknanya? Kita berbicara orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang. Orientasi jangka pendek Mbak Megi, karena MBG itu program yang bisa mendorong ekonomi. Jadi MBG bukan sekedar menjadi sebuah program pemerintah,
tapi ibaratnya menjadi sebuah lokomotif untuk menggerakkan gerbong ekonomi yang lain. Satu sisi berbicara masalah job creation, karena satu SPPG namanya ya, SPPG itu kan dapurnya, itu ada sekitar 50 karyawan. Kalau sekarang ada 30.000 SPPG, berarti sudah sekitar 1,5 juta ada job creation yang terbangun di situ dan masuk sektor formal. Karena kalau sektor formal itu kan sekarang pembayaran gajinya lewat payroll misalnya, kemudian mereka juga ada program safety net-nya karena ada BPJS dan lain-lain. Jadi artinya kemudian dengan adanya job creation, maka ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kemudian ekonomi-ekonomi di belakangnya juga bertumbuh dengan maksimal Mbak Maggie. Karena kemudian ketika misalnya satu SPPG mereka memasak katakan 2.500 porsi aja, satu SPPG itu. Maka kemudian bagaimana supplier barang-barang yang lain juga akan masuk. Makanya sebenarnya yang perlu dimitigasi oleh pemerintah adalah justru adanya potensi inflasi misalnya. Tapi itu ada hal yang berbeda dan sudut pandang yang lain. Tapi dalam orientasi jangka pendek, MBG itu bisa menggerakkan ekonomi lebih eskalatif dan kedua mendorong job creation. Itu orientasi jangka pendek. Kemudian orientasi jangka panjang adalah berbicara masalah SDM. Karena tingkat stunting di Indonesia masih sangat tinggi dan yang menjadi prasyarat dasar adalah bagaimana Indonesia itu punya kemampuan yang lebih baik. Coba kalau kita lihat bahwa misalnya IQ standar orang Indonesia itu masih emerging namanya. Emerging itu negara berkembang cenderung bawah. Karena kita rata-rata IQ kita 78 sebenarnya Mbak Maggie. Lulusan SD kita masih mendominasi di atas 30%. Lulusan S1 kita hanya 11-12%. Lulusan S2 kita di bawah 2% gitu loh. Jadi artinya kalau memang kemudian Pak Prabowo ingin mendorong sumber daya manusia yang berkualitas, empowering human resources, maka MBG bisa juga dianggap masuk kategori sebuah investasi manusia untuk jangka panjang. Ini yang perlu ditekankan. Jadi wajar kemudian kita melihat bahwa Pak Prabowo betul-betul membuat penekanan yang begitu kuat tentang program MBG dan bahkan tahun 2026 ini targetnya lebih dari 80 juta penerima manfaat yang kita pikir itu program yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan Mbak Maggie, Brazil itu mereka hanya 50 juta aja mereka butuh lebih dari 5 tahun. Tapi Indonesia dalam waktu 1 tahun itu sudah mencapai lebih dari 55 juta orang. Suatu pencapaian yang perlu kita apresiasi walaupun sekali lagi dengan shifting alokasi yang begitu bleeding dan luar biasa untuk sektor lain. Tapi ini adalah sebuah pilihan karena ruang fiskal kita memang terbatas. Demikian Mbak Maggie. Baik, dari MBG ini sebenarnya adalah menunjukkan peningkatan kualitas SDM Indonesia begitu ya Pak Untuk Aji? jangka panjang. Untuk jangka panjang. Ya. Baik, selanjutnya kami juga melihat Presiden berbicara sangat tegas soal pemberantasan korupsi begitu ya dan penegakan hukum. Sebenarnya apa makna isu ini disampaikan secara terbuka? Karena gini, problem utama bottlenecking investasi dari luar masuk ke Indonesia. Gini Mbak Maggie, investor itu melihat suatu tempat itu bagus atau tidak untuk investasi, itu ada dua sudut pandang utama. Satu berbicara masalah certainty, berbicara masalah kepastian hukum. Dua masalah imbal hasil, masalah bagaimana potensi return-nya itu. Indonesia potensi return kita tinggi sekali. Jadi yang pertama adalah Problemnya adalah masalah certainty. kepastian, masalah law enforcement, masalah transparansi dan lain-lain. Dan ini yang menjadi problem mendasar kita. Makanya kemudian ini tercermin dari bagaimana nilai ease to doing business kita masih di angka kira-kira di angka kita itu masih rating di angka 70-an sebenarnya di negara-negara di antara negara worldwide yang lain Mbak Maggie. Harapan pemerintah itu kan kita bisa masuk ke 40 besar sebenarnya. Ketika masuk ke 40 besar berarti itu sudah mencerminkan bagaimana adanya transparansi, bagaimana kepastian hukum, bagaimana deregulasi yang ada dan lain-lain. Tapi kita lihat bagaimana Pak Prabowo menjadikan program ini bagian satu komitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan investasi. Karena kalau investasi kita ingin tumbuh di atas 6%, maka harus lebih banyak investasi yang masuk. Kalau kita lihat dari target pemerintah Mbak Maggie, itu memberikan target dan membuat target itu 5 tahun ke depan sampai 2029 nanti itu tidak kurang dari 13.032 triliun. Angka yang cukup challenging. Tapi sepanjang pemerintah bisa menjawab tantangan global ini, pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum, dalam konteks ini kan investasi global nih. Itu adalah bagaimana tingkat korupsinya, bagaimana dengan transparansi, bagaimana tingkat kecepatan layanan misalnya. Kalau kita bandingkan sebuah layanan yang sama, di China bisa sehari, di Malaysia bisa seminggu, di Indonesia itu masih butuh 6 bulan gitu. Nah ini kan menjadi cost of money untuk para investor. Nah harapan kita adalah Pak Prabowo ini betul-betul concern bagaimana investasi ini bisa didorong dan diberikan karpet merah.
Karena sekali lagi investasi inilah yang bisa mendongkrak dan memberikan namanya leveraging atau daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kira-kira demikian Mbak Maggie. Baik, ini kami garis bawahi adalah certainty begitu Ya. ya, kepastian hukum Ya. dan juga harus anti korupsi supaya semua investasi ini juga berjalan lancar, transparan dan nanti tentunya return of investment-nya jauh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya. Ya Pak Ajib, kami juga ingin membahas terkait dengan Danantara ya, karena Oke, Danantara ini dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal pidatonya sudah langsung menekankan dan juga memperkenalkan Danantara ini ke forum, begitu ya. Bagaimana makna di balik Danantara ini? Seperti apa pencapaiannya? Danantara ini saya lihat di zamannya Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan tempat yang istimewa. Mbak Maggie bayangkan kalau zaman sebelumnya, sebelum Pak Prabowo itu Danantara itu di bawah BUMN. Di bawah BUMN berarti otomatis semua penghasilan, semua dividen itu udah langsung masuk APBN melalui kanal namanya penerimaan negara bukan pajak. Tahun 2024 kita cek penerimaan negara bukan pajak kita di angka 80 sampai 90 triliun. Jadi langsung masuk ke kas negara. Dari kas negara itulah kemudian kembali ke penyertaan BUMN yang membutuhkan melalui namanya mekanisme penyertaan modal negara atau PMN. Tapi ketika zamannya Pak Prabowo Subianto itu diberikan ruang yang begitu luar biasa luas, langsung punya kewenangan tersendiri. Jadi sekarang bahkan semua dividen dikelola internal oleh Danantara, tidak masuk ke APBN melalui PNBP. Jadi Pak Prabowo ingin mendorong bagaimana Danantara ini menjadi lokomotif penggerak perekonomian. Karena kalau kita lihat dari narasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan kemarin, karena kan Menteri Keuangan ini kan pemegang saham BUMN sebenarnya. Nah, Menteri Keuangan menyampaikan, kalau ekonomi kita ingin bertumbuh secara eskalatif di atas 6%, tidak bisa tidak, itu harus mendorong dari dua engine namanya. Satu, government engine, berarti pakai APBN. Kedua adalah berbicara masalah private sector engine atau sektor swasta. Makanya keterlibatan swasta di tahun ini begitu luar biasa. Bahkan Menteri Keuangan juga menggelontorkan dana sisa anggaran lebihnya 200 triliun di sistem keuangan Indonesia misalnya. Itulah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mendorong private sector itu lebih menjadi lokomotif menggerakkan ekonomi ini selain government engine. Tapi menariknya kemudian pemerintah juga mendorong engine yang ketiga yang namanya Danantara. Karena kan Danantara ini satu sisi adalah enterprises atau private sector. Tapi di sini juga government. Makanya ini kan state enterprises. Bahasa Inggris dari BUMN kan itu. Artinya ini kombinasi antara negara juga ikut turun. Tapi dalam konteks GCG-nya, bagaimana dalam konteks private sectornya, ini kan kombinasi di tengah. Jadi bagaimana Danantara adalah menjadi engine ketiga untuk bisa menggerakkan ekonomi. Makanya kemudian Pak Prabowo confident dengan adanya, bayangin setiap tahun itu sekitar 100 triliun lebih itu potensi dividennya Mbak Maggie. Dan Danantara itu mengelola aset lebih dari 14.000 triliun. Target Pak Prabowo makanya kalau kita cermati di pidato Pak Prabowo Subianto pada tanggal 16 Agustus tahun 2025 kemarin, salah satunya ingin mendorong bagaimana Danantara itu bisa menghasilkan dividen lebih dari 400 triliun sebenarnya. Possible atau tidak? Sangat possible. Makanya dengan adanya efisiensi, sekarang tantiam-tantiam BUMN rugi nggak ada sekarang misalnya. Bagian dari efisiensi. Kemudian bagaimana mengefektifkan Danantara. Makanya targetnya adalah bagaimana return on asset itu bisa mencapai 2-3%. 2% kali, gampangannya ya kita berbicara konservatif 2% aja. Kalikan 14.000 triliun, potensinya 280 triliun. Artinya kalau Danantara punya keluaran dana tambahan 280 triliun setiap tahun, ini akan potensi luar biasa. Contoh konkret, sekarang berbicara haji, Danantara sudah investasi beli hotel misalnya. Sehingga terjadi closed loop ekosistem. Uangnya orang Indonesia yang melakukan ibadah haji di Arab Saudi misalnya, itu ya muter lagi di kita lagi gitu. Sehingga harapannya uangnya bisa kembali ke dalam negeri. Nah, ini adalah contoh-contoh kecil tentang bagaimana Danantara itu betul-betul didorong oleh pemerintah itu untuk menjadi engine ketiga untuk menjadi bagian dari leveraging atau daya ungkit ekonomi, targetnya lebih dari 6%. Itu yang diharapkan pemerintah, Mbak Miki. Baik Pak Ajib, ini angin segar ya untuk kita semua pada pagi menjelang siang hari ini. Ya. Karena memang tadi kita juga melihat beberapa angka Danantara bisa mendapatkan potensi dana yang cukup besar. Dan setelah pidato Presiden Prabowo Subianto, menurut Anda dan harapan Anda target untuk Indonesia mendapatkan dana supaya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 ini seperti apa? Oke, kita berbicara masalah menuju Indonesia Emas 2045, tidak bisa tidak pertumbuhan ekonomi kita harus lebih dari, secara matematika ekonomi ya Mbak Maggie, harus di atas 6%. Itu realitasnya. Kalau di bawah 6%. Targetnya kan 8% ya? Target Pak Prabowo lah ya, target Pak Prabowo 8%.
target Bisa Menteri tercapai Keuangan. Pak setelah pidato ini? Gini, kalau ditanya possible atau tidak ya banyak sekali tantangan dan catatannya. Tapi kita lebih kalau proyeksi dari dunia usaha Mbak Meggy dari Apindo kemarin secara resmi kami menyampaikan bahwa lebih achievable tahun 2026 ini di kisaran secara konservatif ya 5,0 sampai 5,4%. Tapi harapan kita banyak sekali program-program di semester pertama ini dan di 1 bulan pertama ini, di kuartal pertama ini, program-program terusan pemerintah sehingga ya kalau Pak Menteri Keuangan kan ingin di angka 6% nih. Jadi ada angka-angka konservatif nih. Kalau kesepakatan pemerintah dan DPR 5,4%, Menkyu pengennya 6%, Pak Prabowo pengennya 8%. Dunia usaha lebih konservatif aja karena kita lihat faktanya Mbak Meggy di lapangan tantangannya masih banyak sekali gitu. Makanya dunia usaha secara konservatif itu masih memproyeksikan di angka 5,0 sampai 5,4%. Kalau ditanya 6% achievable atau tidak, ya kalau masalah possibility ada, tapi lebih achievable di angka 5,4%. Kira-kira begitu aja Mbak Meggy. Tapi sekali lagi itu pun dengan beberapa if condition, dengan beberapa catatan yang pemerintah harus konsisten ya mendorong. Contoh berbicara masalah pemberantasan korupsi di level-level bawah itu harus punya konsistensi yang sama. Misalnya Pak Prabowo juga di Davos juga menyampaikan adanya deregulasi. Sudah sekian ratus aturan yang di-cut misalnya. Bagaimana kemudian level kementerian teknis dan juga tidak kalah pentingnya level pemerintah daerah nih secara vertikal nih. Mereka juga harus punya spirit yang sama, mereka harus punya konsistensi yang sama untuk mendorong deregulasi itu. Jadi artinya bagaimana koordinasi antar kementerian dan secara vertikal dengan pemerintah daerah juga harus sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Davos. Masih banyak tantangan yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya kita bahas satu-satu mungkin satu segmen saja tidak cukup. Baik, terima kasih Pak Ajib sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan